Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adapun pertemuan kita kali ini yaitu membahas tentang writing essay. Apa itu writing essay? Writing essay itu adalah menulis esai dalam bahasa Inggris, yang mana topiknya ditentukan pada saat tes TOEFL gitu ya. Nah, sebenarnya writing essay ini hampir sama dengan writing paragraph yang pernah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Cuma bedanya adalah writing paragraph adalah menulis paragraf untuk kebutuhan sehari-hari, ya kan? Seperti yang pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, bahwa writing paragraph itu mempunyai tujuan masing-masing. Mungkin ada tentang menulis cerita, kemudian menulis untuk suka-suka gitu ya, kemudian untuk menulis novel dan lain sebagainya. Tapi kalau writing essay ini adalah syarat untuk memenuhi tes TOEFL apabila kita membutuhkan nilai TOEFL dari writing essay ini gitu ya. Itu bedanya. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Writing essay itu, nah, writing essay atau yang disebut dengan Test of Written English gitu ya. Artinya tes penulisan dalam bahasa Inggris, atau kita singkat menjadi TWE ya. TWE itu Test of Written English, menulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi TWE itu is a writing section that appears on the TOEFL test gitu ya. Jadi TWE itu adalah sesi menulis yang muncul di tes TOEFL several times a year, beberapa kali dalam satu tahun. Jadi you should check the bulletin of information for TOEFL. Jadi kita harus mengecek itu informasi yang ada di informasi TOEFL gitu ya, bisa kita lihat di internet atau di mana gitu. Kemudian bulletin TWE and TSA gitu. Di bulletin itulah informasinya. For the dates, untuk tanggal tes yang diadakan. That TWE will be administered gitu ya. Yang apabila ada tes TWE-nya ini, Test Written English ini diadakan. If you are required to take the TWE, apabila kita butuh gitu ya, butuh nilai skor dari menulis esai, biasanya ini ditujukan untuk beasiswa biasanya kan. Nah, itu ada di pinta untuk menulis essay gitu. Dan juga kita lampirkan skor menulis essay ini, makanya kita butuh yang namanya tes TWE ini gitu ya. Be sure to sign up gitu. Kalau kita butuh skor TWE ini, maka kita harus mendaftar for the TOEFL test, untuk tes TOEFL in one of the months gitu ya. Salah satu bulan the TWE is given, the TW is given gitu ya. Yang TWE itu diselenggarakan, diadakan tesnya gitu. Jadi begitu. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. On the TWE, you will be given a specific topic. Jadi dalam soal menulis ini, kita akan diberikan topik yang spesifik. Ya, diberikan tema. And you will be asked, dan kita akan ditanya atau diminta gitu ya, to write an essay, untuk menulis esai on that topic in 30 minutes. Gitu. Kita diminta untuk menulis esai dari topik-topik yang ditentukan itu hanya dalam 30 menit. Jadi waktu untuk menulis esai ini dalam bahasa Inggris pada saat tes TOEFL itu adalah 30 menit. Ya. The TWE will be given at the beginning of the TOEFL test. Nah, biasanya menulis dalam bahasa Inggris atau TWE itu akan dilaksanakan dilaksanakan sebelum tes TOEFL yang lainnya gitu ya. Jadi di awal gitu. Sebelum kita mengisi soal ABC itu yang ada di tes TOEFL, maka kita melakukan TWE ini dulu, menulis esai itu dulu gitu ya. Jadi before the listening comprehension, structure and written expression. Jadi
dia di awal letaknya. Kita menulis dulu, menulis esai selama 30 menit, kemudian baru dilanjutkan ke soal TOEFL yang lain seperti listening, structure, reading expression, dan reading comprehension gitu. Waktunya 30 menit. Kemudian kita lihat apa saja. Mohon maaf. Kita lihat apa saja strategi-strategi untuk menulis esai ini. Ada beberapa strategi di screen ini. Yang pertama adalah read the topic carefully. Kita harus membaca topik yang diberikan itu secara seksama. Kita harus pahami. And write about it. Dan langsung kita menulis tentang topik itu. Exactly as it is presented. Ya, sebagaimana topik itu disediakan. Take several minutes. Kita harus mengambil beberapa menit gitu ya. At the beginning, pada saat di awal sebelum menulis esai of the test to be sure. Untuk meyakinkan that you understand the topic and outline response. Jadi, kita berpikir di menit-menit awal sebelum kita menulis esai ini. Gitu, kita perhatikan topiknya, kita pahami, kemudian kita beri gambaran di dalam pikiran kita apa sih yang akan kita tulis gitu ya. Nah, itu jadi maka disebutkan di sini ambil beberapa menit di awal gitu untuk meyakinkan diri kita untuk mengerti topiknya itu dan kita bisa membuat gambaran apa yang akan kita tulis gitu. Nah, setelah kita berpikir memahami topiknya baru kita mulai menulis ya tentang topik itu. Kemudian yang kedua adalah organize your response very clearly. Kemudian kita susun respons kita untuk menulis dalam esai itu, susun secara tersusun gitu ya, jangan berantakan. Nah, susunnya gimana? Nih kita lihat. You should think of having an introduction. Ya, kita harus memikirkan bahwa esai itu harus mempunyai introduction. Introduction itu adalah pengenalan. Ya, pengenalan awal atau kalau di dalam bahasa lainnya itu prolog, pengantar gitu ya. Kemudian setelah ada introduction, pengenalan, harus ada namanya body paragraphs. Body paragraphs ini bisa kita katakan adalah sebagai supporting paragraph gitu ya. Paragraf pendukung gitu. Ya, atau paragraf benar-benar paragraf pendukung atau paragraf yang menjelaskan dari main idea gitu ya. Kalau di writing paragraf kemarin kan kayak gitu. Yang introduction-nya adalah main idea, kemudian ada supporting details-nya gitu ya. Nah, kemudian ada conclusion-nya atau closing-nya kalau di writing paragraf. Nah, sedangkan di writing essay ini juga hampir sama seperti itu. Ada introduction-nya ya di paragraf pertama, kemudian ada body paragraph-nya itu sama dengan supporting details-nya, ya, supporting paragraph yang menjelaskan tentang main idea yang ada di introduction itu, gitu. Kemudian baru kita terakhir kita closingnya dengan apa? Dengan conclusion, gitu ya, yaitu dengan kesimpulan. Nah, gitu. Kemudian use transition to help the reader understand the organization of ideas. Jadi kita gunakan transisi, artinya menggunakan transisi itu kita buat untuk mengantarkan bahwa ini adalah supporting details gitu. Ini adalah supporting paragraph gitu ya. Jadi para pembaca itu mengerti, oh ternyata paragraf ini adalah termasuk mensupport dari main idea yang ada di introduction gitu. Jadi transisinya itu jelas ya. Seperti kesimpulan misalnya ya, kita memang menyimpulkan di situ di akhir gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di strategi yang nomor 3. Nah, strategi nomor 3 ini, whenever you make any general statement, kapanpun kita membuat statement atau pernyataan umum gitu ya, be sure to support that statement. Gitu. Kita harus meyakinkan, kita harus buat gitu, kita harus membuat kata-kata pendukung gitu dari pernyataan yang kita buat itu gitu. Apa saja kata-kata pendukungnya? Ya kita bisa memberikan alasan, fakta, kemudian pernyataan-pernyataan orang lain gitu. Itu maksudnya ya. Jadi ketika kita membuat
pernyataan tentang suatu topik yang ditentukan itu, kita harus dukung pernyataan itu dengan pernyataan orang lain, alasan, fakta, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian, strategi nomor 4, stick to vocabulary and sentence structures that you know. Jadi, kita harus memasukkan vocabulary, ya, masukkan kosakata dan structure dari kalimat, susunan dari kalimat bahasa Inggris itu yang kita tahu, ya, karena ini adalah tes esai, maka vocabulary, kosakata yang bagus itu sangat dinilai. Kemudian susunan dari structure-nya, present tense, past tense, misalnya kan future, itu harus jelas penggunaannya. Nah, itu. This is not the time to try out. Ini bukan untuk coba-coba gitu ya. New words and structures gitu. Ini bukan aja coba-coba tentang bahasa kosakata yang baru kita dapatkan atau coba-coba mempelajari susunan kalimat gitu ya, structures gitu. Namun ini adalah tes gitu. Jadi apapun yang kita tahu tentang kosakata itu yang bagus untuk dituangkan di sini, atau tentang structure, susunan kalimat, aturan dari pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris itu kita tuangkan di sini. Ya, yang kita tahu, bukan ajang coba-coba. Ya, maksudnya kita baru tahu nih ada kosakata baru, tapi kita tidak tahu penggunaannya, kita coba pakai di nulis esai ini, itu nggak boleh coba-coba. Kita harus memang memaksimalkan vocabulary atau kosakata yang kita tahu, kemudian structure-nya harus jelas, gitu ya. Kemudian strategi nomor 5, finish writing your essay, ya, akhiri menulis esai kita itu a few minutes, beberapa menit early, beberapa menit sebelum waktu habis, gitu. Jadi kita harus cepat-cepat menyudahi menulis esai ini beberapa menit sebelum waktunya habis, gitu. So that you have time to prove what you wrote. Jadi kita mempunyai waktu untuk koreksi tulisan kita, mana sih yang salah, gitu ya. You should spend that last 3 to 5 minutes. Kita harus menghabiskan atau kita butuh gitu ya 3 menit atau 5 menit terakhir checking your essay for errors, untuk mengecek esai kita itu benar atau salah gitu ya. Kemudian kita lihat di itu ya, ada 5 strategi. Strategi yang pertama tadi adalah kita harus mengerti topiknya gitu ya. Kita harus pahami tentang apa sih topiknya gitu, baru kita menulis. Kemudian yang strategi nomor 2 adalah kita harus menyusun alasan-alasan yang akan kita berikan untuk menjelaskan topik itu gitu. Kita harus susun, ada alasan pertama, alasan kedua, alasan ketiga gitu ya. Harus ada namanya introduction-nya, kemudian supporting details atau body paragraph-nya, kemudian harus ada closing atau conclusion-nya gitu ya. Jadi untuk menyusun respon kita itu harus ada yang namanya introduction, body paragraph, dan conclusion gitu ya. Itu strategi nomor 2. Kemudian strategi nomor 3 tadi bisa kita simpulkan bahwa kita harus mendukung alasan yang kita tulis itu. Pernyataan yang kita tulis tentang topik itu kita harus cari pendukungnya. Apa pendukungnya? Seperti alasan, fakta, kemudian contoh, dan lain sebagainya. Atau pernyataan dari orang lain. Nah, yang nomor 4 itu adalah kita harus menuangkan kosakata atau structure dalam bahasa Inggris itu yang benar-benar kita sudah tahu gitu, bukan ajang coba-coba. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menyudahi tulisan esai kita itu 3 menit atau 5 menit sebelum waktu habis. Kenapa? Karena waktu 3 menit atau 5 menit sebelum waktu habis itu kita butuhkan untuk mengecek kembali tulisan esai kita itu ada yang salah atau enggak gitu, sehingga bisa kita perbaiki gitu ya. Itu ada 5 strateginya. Itulah 5 strategi untuk menulis esai. Kemudian di dalam esai itu nanti ada penilaiannya. Penilaiannya itu sampai 6. Ya, penilaian 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksudnya ada skornya gitu sampai 6. Kan kalau kita biasanya ujian atau ulangan itu kan skornya kan nyampe 100. Ya kan? Nah, tapi kalau untuk esai ini skornya paling tinggi itu adalah 6. Dengan syarat-syarat yang ditentukan gitu ya. Nah, untuk skor 6 itu kita lihat apa saja yang membuat skornya itu
6 gitu ya. Nah, kalau esainya begini, the writer has very strong organizational, structural, and grammatical skills gitu ya. Jadi penulis nanti, ya penulisnya siapa? Ya kita yang melakukan tes TOEFL yang esai ini gitu ya. Jadi begini, penulis mempunyai susunan gitu ya, susunan seperti introduction, kemudian body paragraph-nya ada berapa gitu ya, yang mendukung main idenya gitu. Nah, jadi mempunyai penyusunan yang kuat, kemudian strukturnya kuat, ya bagus, misalnya present tense, past tense itu jelas, kemudian grammatical skills-nya, grammar-nya harus jelas gitu ya. Penyusunan dari topiknya gitu, kemudian penyusunan kalimatnya dan grammarnya itu bagus. Nah, itu dapat nilai tertinggi yaitu 6. Kemudian yang mendapatkan nilai skor 5 itu apabila penulis mempunyai penyusunan yang bagus, kemudian structure dalam bahasa Inggris, dan grammatical skills gitu ya. Namun, the essay contains some errors. Tapi esainya masih ada grammarnya yang masih salah gitu ya. Masih ada salah dikit-dikit lah gitu. Nah, itu skornya 5. Kemudian yang mendapat skor 4 adalah penulis gitu, adequate organizational, structural, and grammatical skills gitu ya. Jadi penulis itu mempunyai agak organisasionalnya, penyusunannya itu agak bagus, structure-nya, kemudian grammarnya itu juga agak bagus. The essay contains a number of errors. Namun esainya itu masih mempunyai beberapa grammar yang error gitu. Jadi kurang lebih dengan yang skor 5 ini tadi. Cuma bedanya adalah dia agak tersusun gitu ya. Structure-nya di bawah ini, tentunya bawah skor 5. Nah, itu apabila ada model-model begini di tulisan esai, maka skornya adalah 4 ya. Kemudian kita lihat di yang skor 3. Nah, kalau mendapatkan skor 3 itu apabila penulis menunjukkan bukti ya dari penyusunan di susunan introduction gitu ya, body paragraph dan sebagainya, susunan esai itu ada bukti-buktinya, bukti-bukti tentang topik yang disediakan gitu, kemudian penyusunan kalimatnya, kemudian grammarnya gitu ya, yang masih butuh untuk diperbaiki gitu. Berarti ada penyusunan gitu, kemudian struktur kalimat dan grammarnya itu masih perlu diperbaiki. Nah, itu mendapatkan skor 3. Kemudian yang mendapatkan skor 2 adalah apabila penulis menunjukkan kemampuan yang minimal untuk menyampaikan ide di dalam tulisan bahasa Inggris gitu ya. Maksudnya kemampuan untuk menyampaikan ide itu dalam tulisan bahasa Inggris ini dalam esai itu masih kurang. Nah, itu dapat skor 2 gitu. Namun untuk yang skor 1 ya apabila penulis not capable of conveying ideas, tidak mempunyai kemampuan dalam menyampaikan ide dalam bahasa Inggris gitu ya. Itu mendapat skor 1. Nah, ini yang mendapat skor 1 ini jarang sekali. Karena ya, kenapa jarang sekali? Ya karena kan masa iya kita tidak bisa menyampaikan ide tentang topik itu dengan baik gitu ya. Setidaknya kita mempunyai ide tersendiri untuk menyampaikan di lewat tulisan esai ini tentang topik yang disediakan gitu ya. Gitu. Jarang sih yang nilainya 1. Kemudian kita lihat di example-nya ya. Contohnya, mana sih yang disebut dengan mendapatkan nilai skor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu. Nah, ini kita lihat. Tulisan yang mendapatkan skor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini contohnya. Misal contoh ada di sini. Apakah kamu setuju atau tidak setuju gitu dengan pernyataan berikut ini? Nah, ini topiknya ya. Kita baca. Some people place a high value on loyalty to employer, gitu ya. Jadi beberapa orang gitu meletakkan
nilai tertinggi dan nilai tinggi dan kesetiaan kepada para karyawan gitu ya. Kepada para karyawan. Jadi kesetiaan dari karyawan itu dan nilai tertinggi itu ada di karyawan gitu. Nah, untuk sebagian orang yang lain, to others, it is perfectly acceptable gitu ya, untuk beberapa orang itu sangat diterima to change jobs every few years, untuk mengganti pekerjaan gitu setiap beberapa tahun, to build a career ya, untuk untuk membangun sebuah karir gitu ya. Jadi ada orang meletakkan nilai tertinggi pada karyawan, selamanya jadi karyawan aja gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bagus loh untuk ganti-ganti profesi gitu ya, nggak harus karyawan untuk membangun karir kita gitu. Nah, jadi ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan jadi karyawan itu bagus, dan ada yang berpendapat bahwa ganti kerja nggak harus melulu tentang karyawan itu bagus untuk membangun karir gitu ya, ganti-ganti kerja. Nah, kan ada dua pendapat. Kita disuruh ngapain? Discuss these two positions. Kita harus mendiskusikan dua posisi ini ya, yaitu menjadi karyawan atau mengganti kerja setiap tahun gitu ya. Nah, kita harus mendiskusikan dua posisi ini, then indicate which position you agree with and why. Kemudian kita harus memberikan alasan gitu, posisi yang mana yang kita setuju gitu, dan mengapa gitu ya, alasannya, kita beri alasannya. Misalnya kita setuju tentang menjadi karyawan itu mempunyai nilai tinggi gitu, kita berikanlah, oh kita setuju ini alasannya apa gitu, mengapa. Kalau kita setuju dengan ganti-ganti kerja setiap beberapa tahun untuk membangun karir, ya alasannya apa gitu, itu maksudnya ya. Jadi nanti di topiknya itu kita harus jelaskan bahwa kenapa kita setuju di pernyataan pertama ini sedangkan yang kedua tidak gitu ya, alasan kita berikan, atau sebaliknya gitu ya. Kemudian ada perintahnya, use specific reasons and detail to support your answer gitu ya. Gunakan alasan-alasan yang spesifik dan mendetail gitu ya untuk mendukung jawaban kita. Kemudian write your answer on the form provided. Kemudian kita tulis jawaban kita itu tentang topik ini di form yang telah disediakan. Ini dari topik itu ya, dari tema itu. Ini contoh yang mendapatkan skor 6. Nah, ini bisa di pause videonya, mungkin bisa dibaca ya kan. Ini saya lihat sekilas saja tuh. Nah, apa kelebihan dari tulisan yang mendapatkan skor 6 ini, dan apa saja kelemahan dari tulisan ini? Kita lihat nih, yang bahwasanya tulisan tadi yang di atas nih barusan itu kekuatannya adalah it discusses all aspects of the topic ya, itu mendiskusikan, membahas tentang setiap aspek daripada topik itu gitu. Maksudnya adalah dijelaskan juga, dia setuju bahwa menjadi karyawan itu mempunyai nilai tinggi, dijelaskannya di situ. Kemudian membangun karir dengan mengganti-ganti pekerjaan pada setiap tahun itu juga dijelaskan juga di tulisan itu gitu ya. Kemudian it is clearly organized. Dia sangat tersusun. Ya, kenapa sangat tersusun? Karena ada introduction-nya gitu, kemudian ada body paragraph-nya. Ya, kita lihat mana introduction-nya. Ya, tersusun katanya tadi kan. Nah, ini introduction-nya. Ya. Different cultures place varying values and on loyalty to the employer gitu ya. Ini memperkenalkan bahwa budaya setiap tempat itu berbeda gitu ya, tentang nilai-nilai yang dimiliki oleh karyawan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pengenalan. Kemudian ada body paragraph. Nah, body paragraph itu yang mendukung introduction itu. Nah, ini adalah kalimat pendukung untuk mendukung idea yang ada di sini. Nah, in cultures that value loyalty to the employer, di dalam budaya
yang meletakkan nilai tinggi itu kepada karyawan gitu kan, ini kan masih tentang nilai tinggi karyawan. Nah, ini dijelaskan untuk menjelaskan ini introduction-nya gitu. Nah, kita lihat di kalimat selanjutnya juga. Nah, di sini juga kalimat pendukung dari yang paragraf sebelumnya juga gitu. Kemudian ada namanya conclusion, ada conclusion. Ya, conclusionnya mana? Kita lihat di sini. Although both these systems have advantage and disadvantage, ya, walaupun dua sistem ini mempunyai keuntungan dan kerugian gitu ya, ada untung, ada lebih, ada kurangnya gitu. It is much better for employees, ini lebih baik untuk karyawan-karyawan have the opportunity to move from job to job, untuk memiliki kesempatan untuk berpindah kerja dari satu kerja ke kerja yang lain gitu ya. If it is necessary, apabila dibutuhkan, to have a better career, apabila untuk memiliki karir yang bagus gitu ya. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari kalimat-kalimat di paragraf sebelumnya ini ya. Gitu. Jadi, oh iya benar, ini tersusun. Ada introduction, kemudian body paragraph-nya, kemudian ada body paragraph yang kedua, nih, kemudian ada namanya, kesimpulan, ya di sini kesimpulan atau closing, ya. Makanya dia mendapatkan skor 6 karena dia punya aspek membahas tentang segala aspek tentang topik itu, yaitu aspeknya apa? Aspek tentang menjadi karyawan itu punya nilai tinggi, oke, dibahasnya. Kemudian aspek ganti-ganti kerja itu juga dibahas di situ, keduanya. Kemudian tersusun tadi ya, oke, ada introduction-nya, ada body paragraph-nya, dan ada conclusion-nya. Kemudian the ideas are well developed, gitu. Ide yang ada dalam topik ini yang kita tuangkan oleh si penulis tadi itu sangat dikembangkan gitu ya, sesuai dengan kekinian gitu. Apa sih hal yang terjadi sebenarnya gitu di saat sekarang yang mendukung tulisan itu gitu. Kemudian it has good correct sentence structure. Kemudian struktur katanya gitu ya, kalimat-kalimatnya baik present tense, kemudian ada kata kerja, verb, subject, predicate, verb itu bagus gitu ya, strukturnya bagus, benar gitu ya. Kemudian it has only a few spelling and grammar errors, hanya sedikit saja yang ada ejaan kata dalam tulisan itu yang salah dan grammarnya yang salah, hanya sedikit saja gitu ya, itu kekuatannya. Sedangkan weakness of this essay, kelemahan dari tulisan tadi itu adalah the concluding paragraph is rather weak gitu ya. Kesimpulannya itu agak kurang bagus, kurang lengkap gitu ya. Kesimpulannya masih kurang. Nah, itu. Makanya ini dikategorikan skornya 6. Kenapa 6? Karena kekuatannya ini. Kemudian kelemahannya cuma 1. Skornya 6. Kemudian kita lihat yang punya skor 5. Ini tulisan contoh yang skor 5. Kalau tadi kan skor 6, body paragrafnya 2. Yang mendukung paragraf introduction-nya gitu ya. Nah, kita lihat di sini body paragrafnya 1, kemudian introduction-nya 1, dan conclusion-nya 1. Oke, berarti tersusun dia. Bisa di pause ya kalau ingin membaca tulisannya. Kemudian apa sih kekuatan dari tulisan ini dan apa kelemahannya, kita lihat. Kekuatannya adalah it discuss the topic fully. Ya, dia mendiskusikan topik itu, dua aspek itu secara menyeluruh ya. Kemudian mohon maaf, ada alarm. Di skor 5 ini, di skor 5 ternyata kekuatannya adalah mendiskusikan topiknya secara menyeluruh. Kemudian it is clearly organized, dia juga tersusun. Kemudian it has correct sentence structure, dia juga mempunyai struktur yang benar gitu ya.
Nah, tersusun tadi adalah ada introduction-nya, body paragraph-nya, dan conclusion-nya. Kemudian dia mempunyai struktur kata atau kalimat yang bagus. Itu kekuatannya. Sedangkan kelemahan dari tulisan esai itu adalah the sentence structure is very simple. Gitu ya. Struktur dari kalimat bahasa Inggris yang ditulisnya itu sangat simpel sekali. Gitu. Kemudian there are some grammatical errors, particularly with articles. Gitu, ada beberapa grammar yang salah, gitu, terutama di bagian artikel. Artikel itu a, they, gitu, dan n, gitu ya. Itu artikel. Itu, jadi ada kekuatan seperti ini dan kelemahannya 2. Itu dikategorikan dengan skor 5. Itu esainya. Kemudian di skor 4. Gimana tulisan yang skor 4? Ini dia. Nah, bisa di pause dan dibaca. Nah, apa kelebihan dari tulisan esai ini dan apa kekurangannya? Kita lihat di sini. Ini dia. It answers the question very well. Ini menjawab dari pertanyaan yang ada di topik tadi, ya. Cukup bagus, cukup ya bahasanya di situ. Kemudian it is clearly organized. Dia juga tersusun. Kita lihat di sini tersusunnya bagaimana. Di sini dia ada introduction dan ada body paragraph-nya dan juga ada conclusion-nya di situ. Namun dia punya 2 paragraf cuma ya, tapi tetap tersusun. Gitu. Kemudian kelemahannya apa? It copies to directly from the questions. Dia langsung menjawab gitu, menjawabnya tuh nggak jauh-jauh dari pertanyaannya gitu ya. Langsung dari pertanyaan. Kemudian the ideas are not very well developed. Kemudian ide itu nggak terlalu dikembangkan gitu ya. Kemudian yang 3, there are several examples of incorrect sentence structure. Ada beberapa contoh gitu ya dari struktur kalimat yang salah. Ya, there are several examples of incorrect sentence structure. Ada struktur kalimatnya itu yang salah gitu di tulisan itu. Nah, apabila ada kekuatan seperti ini dan kelemahan seperti ini, maka dikategorikan dengan skor 4. Ya. Kemudian, ini yang mendapatkan skor 3. Apa saja? Nah, ini tulisannya bisa di pause, bisa dibaca sendiri bagaimana. Ya. Dan ini dikategorikan mendapatkan skor 3. Kekuatannya adalah it is clearly organized. Kemudian ini tersusun kalimat yang di atas, ada introduction, body paragraph, dan ada conclusion-nya. It has good correct sentence structure. Dia juga mempunyai struktur yang bagus gitu. Tapi kelemahannya apa? Kelemahannya it doesn't discuss the topic completely. Dia tidak mendiskusikan topik yang diberikan itu secara tuntas, gitu ya. Kemudian there are errors in spelling and grammar. Ada masih ejaan yang salah dan grammar yang salah, gitu. Banyak yang salah. Nah, itu maka dikategorikan nilai 3 dari esai ini. Kemudian ini yang memperoleh skor 2. Nah, ini tulisannya ya. Nah, bisa dilihat, dibaca. Ini memperoleh skor 2. Nah, apa kekuatannya dan apa kekurangannya kita lihat di sini. Ya. Kekuatannya adalah the overall organization is clear. Ya, penyusunan paragrafnya oke gitu. Ada introduction, body paragraph, dan conclusion-nya. Kemudian the writer's main point is clear, gitu ya. Kemudian poin-poin dari topik yang dituliskan, yang dijawabkan oleh penulis itu bagus, gitu. Itu kekuatannya. Namun kekurangannya apa? The sentence structure is poor, ya. Struktur kalimatnya itu kurang bagus, ya, nggak bagus. Kemudian there are numerous errors in spelling and grammar, gitu. Ada beberapa error dari ejaan dan grammar, gitu ya. Kemudian the ideas are not very well developed. Kemudian idenya itu nggak terlalu dikembangkan. Nah, itu kelemahannya. Maka tulisan seperti ini dikategorikan dengan skor 2. Gitu. Nah, bagaimana dengan skor 1? Ini dia. Nah, skor 1 itu begini.
Ini kalimatnya, kalau ada yang menulis seperti ini, singkat dan sedikit seperti ini, skornya 1. Apa kekuatannya? Tidak ada. Kemudian kekurangannya apa? Nih, it doesn't discuss the topic completely, tidak mendiskusikan topik ini berikan. Ya, kemudian the ideas are disorganized and difficult to follow. Idenya itu tidak tersusun dan susah untuk diikuti. Mana sih introduction-nya, mana body paragraph-nya, mana conclusion-nya, kan nggak tersusun. Kemudian there are many errors in spelling and grammar. Banyak sekali kesalahan dalam ejaan. Kemudian grammarnya salah, itu banyak sekali. Kita lihat di sini contohnya. Ya, should staying itu nggak boleh stay-nya pakai ing kalau ada should. Ya, harusnya should stay. Nah, itu adalah kesalahan pada grammar, gitu. Kemudian job di sini bukan pakai p tapi harus pakai b, job, gitu ya, job. Nah, itu kesalahan pada ejaan. Nah, apabila kita banyak memiliki kesalahan ejaan dan grammar ini pada tulisan kita, maka itu mempengaruhi skor nilai kita akan berkurang, gitu. Nah, ini tulisan seperti ini, dia tidak menjelaskan topik secara tuntas, kemudian tidak tersusun paragrafnya, gitu ya, dan juga banyak sekali ejaan yang salah dan grammar yang salah. Kemudian there are many errors in sentence structure, banyak sekali yang salah di sini ya. It is too short, ini sangat singkat, pendek gitu paragrafnya. Nah, yang seperti ini itu dikategorikan skornya 1. Begitu ya. Kemudian kita lihat apa saja yang kita lakukan sebelum menulis before writing. Nih, before writing kita lihat misalnya ada topiknya seperti ini. Ya, some people prefer warm weather while others prefer cool weather. Gitu. Beberapa orang lebih suka cuaca panas, gitu ya, daripada cuaca dingin. Ada juga beberapa orang yang lain lebih suka kepada cuaca dingin. Jadi pernyataannya adalah sebagian orang suka cuaca panas dan sebagian orang suka cuaca dingin. Dan perintahnya adalah diskusikan advantage of each type of weather, gitu, keuntungan ya, kelebihan dari dua tipe orang ini, gitu ya, apa saja keuntungannya. Kemudian then indicate which you prefer and why, dan yang mana sih yang kita lebih suka, gitu ya, yang mendukung statement ini atau statement ini, gitu. Dan kita sertakan why, mengapa, sertakan alasannya, gitu. Nah, untuk menulisnya before writing itu apa yang kita lakukan? Kita harus introductory paragraph. Kita harus membuat paragraf pengenalan, ya. Paragraf pengenalan, kita harus mengancang-ancangkan bahwa kita akan menulis introductory paragraph, gitu. Paragraf pengenalan. Apa yang kita lakukan? Mentioning the advantages of warm and cool weather. Kita harus menyebutkan kelebihan dari cuaca panas dan cuaca dingin. Kemudian di paragraf 2 kita buat supporting paragrafnya. Ya, supporting paragrafnya apa? Listing and discussing the advantages of warm weather. Kita buat list, kemudian kita bahas tentang kelebihan dari cuaca panas. Kemudian kita buat juga paragraf selanjutnya adalah supporting paragraf juga. Kita membuat list dan membahas tentang kelebihan cuaca dingin. Jadi dua aspek ya, dua aspek kita bahas di sini. Ya, ada yang cuaca panas dan cuaca dingin. Dan terakhir ada concluding paragraph. Kita harus menyimpulkan. Saying whether you prefer warm or cool weather and why. Kemudian kita berikan yang mana yang kita lebih suka, cuaca panas atau cuaca dingin, dan kita berikan alasannya. Gitu ya. Dan jangan lupa memberikan alasan dan pernyataan itu harus didukung dengan pernyataan orang lain, kemudian alasan, fakta, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi sebelum kita menulis, kita harus mempertimbangkan ini susunan dari paragraf yang akan kita tulis. Gitu ya. Kemudian ini kurang lebih sama ya.
supporting ideas, untuk mendukung ide-ide kita gitu. Nah, apa yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkan ini juga. Ya, ini contohnya ini misalnya ada topik ini, what kind of classes do you dislike the most? Kelas yang seperti apa sih yang kita tidak suka gitu. Use examples to support your response. Gunakan contoh untuk mendukung jawaban Anda gitu ya. Nah, begini contohnya. Sebelum menulis kita harus mempertimbangkan ini. Ada introduction-nya, ini dia. Kemudian ada supporting paragraph-nya, ini dia ya, yang mensupport tentang introduction ini. Kemudian ada paragraf 2 yang paragraf selanjutnya yang mensupport juga tentang ini gitu ya. Kemudian ada paragraf yang supporting paragraf 3 juga yang mensupport tentang ini, introduction-nya. Jadi supporting paragraf ini boleh banyak, boleh 3, boleh 4, 5, 6 dan sebagainya. Yang penting dia menjelaskan dari main idea itu, masih menjabarkan tentang main idea gitu ya, pembahasannya. Baru di akhir kita buat conclusion. Nah, ini harus kita pertimbangkan sebelum menulis gitu ya. Kemudian di saat menulis gitu, kalau tadi kan sebelum menulis. Nah, kalau di saat menulis kita harus membuat introduction-nya yang pertama ya. Introduction-nya jangan lupa, introduction itu penting ya. Ini contohnya misalnya ada topiknya tentang ini misalnya. Yang perlu kita lakukan yang pertama adalah membuat introduction-nya ya di saat menulis. Kemudian kita lihat juga saat menulis yang kedua adalah kita harus memperhatikan di sini. Nah, supporting paragraph-nya. Kita harus memperhatikan supporting paragraph. Ya, apa saja yang mensupport dari keterangan atau penjabaran dari introduction-nya. Kemudian baru kita perhatikan conclusion-nya. Ya, itu sih yang perlu kita tulis di saat menulis ya. Introduction, body paragraph-nya, supporting paragraph gitu, baru kemudian conclusion. Gitu. Ya. Kemudian setelah menulis, tadi kan ada sebelum, kemudian saat menulis, dan ada setelah menulis. Nah, kalau sebelum tadi masih ingat, sebelum menulis kita harus mempertimbangkan ada introduction, supporting paragraph-nya berapa gitu ya, kemudian ada conclusion-nya. Kemudian kalau sedang menulis, kita buat introduction-nya dulu, kemudian body paragraph-nya dulu, baru kemudian conclusion-nya gitu. Nah, setelah menulis apa yang kita lakukan? Ini dia. Setelah menulis, kita melakukan edit structure. Kita perhatikan mana sih struktur-struktur kalimat atau grammar yang salah pada tulisan kita dan kita edit. Nah itu ya, kita revise, kita revisi. Itu setelah menulis gitu ya. Nah, selesai sudah pembahasan tentang menulis esai itu bagaimana di slide-slide sebelumnya ini tadi. Dan untuk memperoleh skor 6, 5, 4, 3, 2, 1 itu yang seperti apa gitu ya, yang esainya memenuhi kekuatannya apa, kelemahannya apa, sudah kita pelajari di slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang tugas kita adalah menulis esai ya. Menulis esai sekarang adalah write essay about these topics. Write essay about these topics. Tulislah sebuah esai tentang topik-topik di bawah ini. Nah, bukan semuanya ya, tapi saudara silakan pilih topik dari topik 1 sampai 6 ini ya. Pilih salah satunya. Topik yang mana yang saudara tertarik, kemudian saudara mulai menulis esai. Jangan lupa sertakan introduction-nya ya, pengenalannya, kemudian supporting paragraph-nya. Supporting paragraph-nya terserah ya, boleh banyak gitu, mau 2, 3, 4, 5 terserah. Kemudian di akhir nanti buat closingnya itu dengan conclusion, kesimpulan gitu ya. Dan kemudian berikan alasan saudara dengan fakta, kemudian pernyataan orang lain, kemudian contoh-contoh dan lain sebagainya itu ya. Gitu. Selamat menulis dan terima kasih. Dan mudah-mudahan, mohon maaf juga tadi ada sedikit gangguan di saat perekaman video ini, ada gangguan alarm ya. Gangguan alarm, jadi ya maklum sajalah. Yang penting kita bisa memahami apa itu esai, menulis esai itu bagaimana, apa saja yang perlu diperhatikan dalam menulis esai, sebelum menulis esai dan setelah menulis esai gitu ya. Kemudian
esai yang bagaimana yang mendapatkan skor 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan kita bisa memahami itu. Dan sekarang kita latihan untuk menulis esai itu tersendiri. Oke, selamat mengerjakan latihan dan good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.